yang berjudul Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, mari kita simak video kali ini yuk! Semuanya sudah pada nonton videonya kan? Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu ancaman. Ancaman merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membahayakan suatu persatuan dan kesatuan negara, baik berasal dari luar maupun dari dalam. Nah, lalu apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional merupakan suatu proses atau kegiatan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keselarasan dan keserasian secara nasional. Nah, selanjutnya dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. Apa sih itu ATHG? ATHG merupakan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman-ancamannya terdiri atas apa saja sih? Ancaman pada bidang ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ancaman di bidang ideologi. Contohnya komunisme. Komunisme merupakan salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Walaupun bangsa Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunisme, akan tetapi jika tidak segera diatasi ancaman ini, bukan tidak mungkin paham komunisme kembali berkembang pesat di Indonesia. Nah, yang kedua, ancaman berdimensi politik. Ancaman berdimensi politik ini bersumber dari dua arah. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri, yang kedua, ancaman dari luar negeri. Nah, ancaman dari dalam negeri ini adalah ancaman yang berupa kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Contohnya ancaman separatisme. Yang kedua, ancaman dari luar negeri. Contohnya seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan ancaman non-militer berdimensi politik yang biasanya sering digunakan untuk menekankan suatu negara. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini contohnya yang pertama, Indonesia akan dibanjiri dengan barang-barang dari luar negeri karena adanya perdagangan bebas dan tidak mengenal batas negara. Akibatnya, terdesaknya barang tradisional karena kalah saing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat lambatnya perekonomian kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari persaingan bebas. Nah, yang terakhir ini ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini wujudnya pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer ini dapat berupa agresi atau invasi, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, dan pelanggaran wilayah. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Nah, yang pertama itu
adalah cara mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama itu mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, supremasi hukum ditegakkan. Yang ketiga, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama adalah cara mengatasinya menjadikan pertanian sebagai prioritas utama. Yang kedua, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti WTO ataupun Bank Dunia. Yang ketiga, mempercepat kerjasama dengan negara lain di bidang perekonomian. Yang terakhir adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu, tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Yang kedua, TNI sebagai alat negara yang berfungsi untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara kedaulatan serta keutuhan negara. Sekian video dari saya.